Selamat sore jemaat sekalian. Memang paling enak mendengarkan nyanyi itu sambil mendengarkan musik yang indah. Yang berdiri di sini itu yang paling enak. Ada piano di sini, ada orkestra di sebelahnya juga. Kalau minggu pagi ada yang nyanyi di belakang. Titik inilah sudah yang paling nikmat bernyanyinya. Oke. Kalau kita kebaktian, apa yang tidak boleh lupa, saudara? Tidak boleh lupa apa? Alkitab dan kipas angin. Saya lihat banyak yang ngipas-ngipas begini. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus. Sebenarnya kita membahas keempat pasalnya, tapi kita persingkat saja membaca. Tidak perlu kita membaca semuanya. Kita baca dari ayat 1 sampai 17 saja, pasal 1. Ya, seluruh pasal ini. Cukuplah untuk mewakili keempat pasal dari kitab Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah dapat, kita akan mulai membacanya, silih berganti. Saya akan mulai dulu ayat yang ganjil, jemaat sekalian, ayat yang genap, kita berganti-gantian sampai 17. Oke? Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin di laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana kau datang? Apa negerimu? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri dalam hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda, dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berseruan mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Kau ampunikan kepada
Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu bersepakat bahwa sembilan dari Tuhan setelah diperkatakan mereka. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terpelihara bagi kami. Walaupun dunia tidak mempercayainya, tetapi kami percaya Tuhan. Sekalipun dunia mencemooh, tetapi kami mengasihi firman-Mu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Sekarang kami mau belajar dari firman ini. Mohon Kau yang pimpin supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Yunus ini sudah lama menginspirasi kita dengan badai yang besar, kapal yang terombang-ambing, lalu kemudian Yunus dilemparkan dengan hitungan 1, 2, 3. Lalu atas penentuan Tuhan datang ikan besar dan menelan Yunus. Ini sudah menjadi bahan cerita. Sudah menjadi kisah favorit dari banyak sekali anak-anak. Bahkan sampai orang dewasa pun masih menyukai kisah tentang Yunus ini. Dan seringkali kita belajar, kita menarik darinya suatu pelajaran untuk kita. Tapi pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa pengajaran yang Tuhan mau kasih kepada Yunus. Karena ini bukan hanya ditulis untuk kita saja, ini ditulis untuk orang zaman itu. Dan saya pikir kalau kita melihat dari progresi ceritanya, Tuhan sebenarnya juga mau ngajarin Yunus. Ada suatu pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada Yunus, kepada orang-orang sejaman dia. Tentu pelajaran yang untuk Yunus juga adalah untuk kita. Jadi dengan mempelajari apa pengajaran Tuhan buat Yunus, secara tidak langsung kita melihat pengajaran untuk diri kita sendiri. Ada 3 saya bagi hari ini. Yang pertama adalah Yunus dikirim ke Niniwe. Tujuannya adalah untuk mengajarkan Yunus untuk mengasihi musuhnya. Untuk mengasihi musuhnya. Ini adalah suatu prinsip yang kita pelajari di Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus menjelaskan sebenarnya hukum Taurat itu mengajarkan apa? Sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan itu bukan hanya sekedar jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, tetapi mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, bahkan selangkah lebih jauh lagi mengasihi musuh. Dan Tuhan lagi mau mengajarkan Yunus tentang prinsip ini. Nah, kita harus ingat bahwa ini merupakan suatu perintah yang segera dimengerti oleh Yunus dan membuat Yunus memberontak. Dia tidak mau mengasihi musuhnya. Dia lebih memilih mati daripada harus mengasihi musuhnya. Jadi dia lari. Dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia lebih baik kabur. Nah, kenapa atau bagaimana Yunus bisa mengerti bahwa pelajarannya di sini adalah mengasihi musuh? Karena sesungguhnya inti dari yang Tuhan suruh Yunus adalah pergi dan beritakan kepada orang-orang Niniwe suatu kabar. Suatu kabar yang mungkin kita awalnya pikir buruk. Ya, dalam 40 hari kota ini akan ditunggang-balikan. Tetapi di balik kabar buruk itu sebenarnya ada sesuatu yang merupakan harapan. Karena kalau seandainya Tuhan sudah tidak bisa berubah lagi, Tuhan tidak akan mengubah keputusannya lagi, maka Tuhan tidak perlu memberikan peringatan ini. Maka tidak ada gunanya Tuhan menyuruh Yunus jauh-jauh dari Israel pergi ke Niniwe. Tidak usah Tuhan bikin semua itu, tidak usah, pokoknya udah langsung Tuhan laksanakan saja. Tetapi bahwa Tuhan repot-repot menyuruh Yunus
untuk pergi ke sana, lalu memberitakan, lalu kasih 40 hari, ini berarti ada suatu harapan. Bukan cuma akan menghancurkan kota itu, tetapi tersirat di baliknya adalah kalau kamu bertobat, kamu akan diampuni. Nah, bukankah ini sebenarnya agak mirip dengan Injil? Bahwa ketika manusia berdosa, kabar buruknya adalah upah dosa ialah maut. Tetapi di balik itu ada tetapinya, ya. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi Tuhan menyuruh Yunus pergi dan memberitakan Injil secara tidak langsung kepada orang-orang Niniwe. Dan memberitakan Injil kepada musuh adalah satu bentuk kasih. Adalah satu bentuk kasih yang paling konkret. Karena itulah yang paling mereka butuhkan. Bukan uang yang mereka butuhkan, yang musuh kita butuhkan, bukanlah perdamaian saja, bukanlah uang. Walaupun kalau kita memberikan uang dan lain sebagainya, itu saja sudah lumayan hebat. Ya, bayangkan kita mengasihi musuh sedemikian rupa sampai kita kasih dia uang. Tetapi bentuk kasih yang lebih mendalam adalah sebenarnya menginjil mereka. Kenapa? Karena dengan menginjil mereka dengan tulus, itu sama dengan mengajak mereka untuk menjadi saudara kita di dalam Tuhan. Menginjili seseorang adalah mengajak dia, ayo bersama-sama dengan saya. Jadilah sahabat saya, jadilah saudara saya, jadilah keluarga saya. Kalau dia lebih tua, jadilah seperti ayah saya. Bayangkan. Saya jadi teringat dengan seorang misioneri namanya Jim Elliot. Bukan saja Jim Elliot ini luar biasa, dan ceritanya luar biasa sekali. Anda boleh baca, kita ada beberapa buku biografi, dan mungkin salah satunya pasti ada tentang Jim Elliot. Dia adalah seorang muda yang kemudian bertekad dia mau menjadi misioneri. Dia pergi ke Ekuador. Di situ ada suatu suku yang terkenal sangat garang dan masih kanibal, tetapi Jim Elliot ngotot dia mau pergi ke suku Indian itu, disebut suku Auca. Jim Elliot singkat kata mati, dibunuh dan dimakan. Tetapi yang tidak kalah hebat dengan Jim Elliot adalah istrinya, Elizabeth Elliot. Anda tahu, sesudah mendapat kabar bahwa suaminya sudah mati, sudah dibunuh, sudah dimakan oleh suku Indian itu, beberapa tahun kemudian dia kembali lagi ke situ dan menginjil suku Indian Auca itu. Ini adalah suku yang telah membunuh suaminya. Ini adalah suku yang membenci orang-orang luar, termasuk dirinya. Tetapi dia mengasihi mereka. Dan dia menginjil mereka. Dan Tuhan memberkati usahanya. Memberkati usaha Jim Elliot, memberkati usaha Elizabeth Elliot dan rekan-rekan mereka. Sehingga mulai dari saat itu, beberapa orang Auca diselamatkan. Dan kemudian makin banyak, dan makin banyak lagi. Sehingga banyak orang Indian Auca diselamatkan. Bayangkan, yang tadinya adalah pembunuh, yang tadinya membunuh orang yang paling dekat dengan dia, yang paling dia cintai. Kemudian dia injili, dan menjadi saudara-saudaranya seiman. Ini yang tidak bisa ini oleh Yunus, ya. Saya nggak mau orang-orang Niniwe ini diselamatkan, lalu kemudian menjadi sama seperti kami. Ini orang-orang Niniwe ini apa? Ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Bangsa Asyur terkenal kesadisannya. Setiap kali mereka berperang, mereka menggunakan taktik menakut-nakuti lawannya. Mereka akan pakai taktik perang yang sangat mengerikan. Kalau mereka mengalahkan satu kota, maka orang-orang di kota itu, yang laki-lakinya, itu akan ditusuk pakai tiang dari atas sampai bawah, saudara. Dari lubang yang di bawah sampai lubang yang ke atas. Ditusuk begitu. Ada yang dicincang hidup-hidup, ada yang dikuliti, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikubur kepalanya duluan. Dan begitu banyak lagi siksaan-siksaan yang membuat orang Asyur
ditakuti oleh lawannya. Sehingga belum mulai menyerang, baru terdengar desas-desus tentara Asyur datang, kota itu sudah berpikir, kita nyerah saja. Nah, bangsa Asyur pada waktu itu mengalahkan bangsa Israel. Dan Yunus pada waktu itu adalah nabi di zaman itu. Jelas Yunus membenci bangsa Asyur, membenci Niniwe, ibu kotanya. Tetapi justru malah Tuhan suruh Yunus pergi ke sana. Lalu kemudian beritakan kabar ini kepada mereka. Jadi, Yunus tidak mau. Ya. Yunus berpikir, lebih baik orang-orang Niniwe ini mampus saja. Lebih baik orang-orang Niniwe ini mati binasa saja. Bagus, kalau Tuhan mau menunggang balikan kota itu dalam 40 hari, bagus. Tetapi pelajaran Tuhan kepada Yunus justru adalah, Tuhan melihat ada kebencian di dalam hati Yunus. Nah, ini sekarang pas pakai Yunus untuk berkhotbah kepada bangsa Asyur, kepada Niniwe. Ada kejahatan di dalam hati Yunus. Saya mau mengajarkan kepada Yunus mengasihi musuhmu. Jadi kalau hari ini kita membandingkan dengan diri kita sendiri, kan pengajarannya sama, mengasihi musuh. Mungkin ada yang bikin kita kesel, mungkin ada yang sering membuli kita, mungkin ada yang sering ngejahilin kita, ngejulitin kita, nyinyirin kita, mengejek, mengolok-olok kita, merendahkan kita, mencuekin kita. Itu masih ringan dibandingkan apa yang Yunus mungkin alami dari bangsa Asyur. Jadi daripada kita menyalah-nyalahkan Yunus, Yunus, kenapa kamu lari dari hadapan Tuhan? Yunus, kenapa kamu lebih memilih supaya semua orang Niniwe binasa saja? Yunus, kenapa kamu marah ketika Tuhan mengampuni kota Niniwe? Mungkin kita bisa belajar dari pelajaran yang Tuhan mau kasih, dan kita belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita. Ini nomor 1. Nomor 2, ternyata seluruh kitab Yunus dari pasal 1 sampai pasal 4 merupakan kumpulan ilustrasi-ilustrasi untuk Yunus. Ibaratnya Tuhan lagi berkhotbah, khotbahnya 4 pasal. Lalu di dalamnya Tuhan bikin ilustrasi-ilustrasi. Yang paling jelas di pasal 4 kan biasanya kita tahu, ya, Tuhan pakai ilustrasi pohon jarak. Waktu Yunus lagi marahan gitu, ya, lalu kemudian dia duduk, kemudian dia mau melihat apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe itu, Tuhan bikin supaya tumbuh pohon jarak untuk menaungi kepala Yunus. Dan Yunus merasa sangat bersukacita, ya, mungkin kepalanya sudah sakit kena terik matahari, jadi akhirnya ada pohon yang menaungi, dia merasa sukacita. Tetapi atas penentuan Tuhan juga, yang sudah menumbuhkan pohon jarak itu dalam 1 malam, hebat sekali Tuhan, ya, bisa ada pohon jarak tiba-tiba tumbuh dalam 1 malam, dan punya cabang, punya daun-daunan yang cukup untuk menaungi Yunus. Tetapi dalam 1 malam juga ada seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sampai mati, kering, tinggal jari-jari yang nggak ada daunnya saja. Itu membuat Yunus depresi, sehingga dia bilang sama Tuhan, lebih baik saya mati saja. Tetapi pelajaran Tuhan, sebenarnya ini kan ilustrasi. Tuhan mau mengilustrasikan bahwa, lihat, Tuhan ini sebenarnya mengasihi orang-orang Niniwe lebih daripada kamu mengasihi pohon jarak itu. Kamu yang baru semalam saja, baru sehari saja menikmati naungan pohon jarak itu, kamu udah sayang sama pohon jarak itu. Padahal kamu tidak bekerja untuk pohon jarak itu, kamu tidak menyiraminya, kamu tidak menyinarinya, kamu tidak memupuknya, kamu tidak menjadikan dia tumbuh, tetapi kamu sayang kepada pohon jarak itu. Bayangkan, Tuhan lebih sayang lagi kepada orang-orang kota Niniwe, yang merupakan jiwa-jiwa manusia yang kekal, yang kalau sampai mereka binasa, itu mereka binasa selamanya loh.
Dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menganggap ini adalah anak-anaknya juga. Yang jahat, yang terhilang, tetapi anak-anaknya yang Tuhan kasihi juga. Ini pelajaran untuk Yunus. Ilustrasi. Nah, kita nggak tahu apakah Yunus habis itu dia sangat memahami atau tidak. Kayaknya sih paham. Tetapi sebelum itu pun, Tuhan sudah kasih ilustrasi demi ilustrasi. Misalnya, Tuhan kirim ikan besar untuk menelan Yunus. Saya lihat ini juga suatu ilustrasi. Tuhan itu paling hebat menciptakan ilustrasi. Dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba jadi ada sesuatu. Ada ilustrasi. Tuhan pakai pohon jarak, Tuhan pakai ikan besar. Ikan besar ini Tuhan suruh menelan Yunus. Lalu, kalian bisa bayangkan, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Saya cari-cari, tidak banyak ikan atau binatang laut yang tenggorokannya itu cukup besar untuk bisa lewat orang dewasa. Tidak banyak. Salah satunya adalah ya ikan paus. Ya. Ikan paus, sperm whale, salah satunya. Tentu kita tidak tahu ikan apa atau makhluk laut apa yang Tuhan kirim untuk menelan Yunus. Tetapi seandainya ya apapun itulah yang Tuhan kirim, ketika dia ditelan, dia itu masuk ke dalam tempat yang sangat sempit. Lalu kemudian di situ bayangkan begitu gelap, begitu tidak ada oksigen. Dan di dalam lambung itu penuh dengan asam lambung. Suatu tempat yang sangat tidak enak. Seandainya Tuhan memelihara Yunus hidup di situ selama 3 hari 3 malam, berarti Yunus itu seperti di penjara, dan dia seperti dirantai begitu, tapi dirantai dengan dia tidak bisa berbuat bagaimana, karena dia dikocok-kocok, lalu kemudian dia diremes-remes seperti di dalam lambung, seperti makanan, dan dicampur dengan zat-zat asam, zat-zat kimia, segala macam enzim-enzim. Wah, pasti suatu pengalaman yang sungguh tidak terlupakan. Sehingga di pasal kedua kita membaca, dia bilang, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Karena Yunus mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi, lalu dia bilang, ini ya, dia bilang dari ayat yang ayat yang keempat, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ini kemungkinan adalah kondisi di dalam perut ikan itu. Aku di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Ini mungkin ikannya menyelam sampai dalam sekali, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Dia tidak punya harapan untuk hidup lagi. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Tuhan mau menjadikan ini suatu ilustrasi buat Yunus. Bahwa dia sampai ditelan dan merasakan keputusasaan. Tetapi kemudian ketika dia bertobat, dia kemudian dimuntahkan ke daratan oleh ikan. Saya tidak tahu, mungkin sebelum Yunus lari dari hadapan Tuhan, dia berpikir, Tuhan, percuma saya pergi ke Niniwe, percuma saya berkhotbah. Toh orang-orang Niniwe itu sudah sebegitu jahatnya, tidak ada lagi harapan buat mereka. Saya mau berkhotbah seperti apapun, sampai ludah saya kering pun, mereka tidak akan bertobat, Tuhan. Tetapi Tuhan mau kasih tahu kepada Yunus, tidak sia-sia. Lihat, Tuhan berkuasa untuk menciptakan suatu keadaan yang sangat menjepit, sehingga Yunus sangat terjepit. Seperti orang-orang Niniwe juga terancam bahwa dalam 40 hari lagi kota mereka akan ditunggang balikan. Lalu kemudian di dalam keadaan yang sangat terjepit itu, apabila Yunus bertobat, maka Tuhan berkuasa juga untuk menyelamatkan dia dan mengangkat dia kembali. Jadi tidak ada yang sudah no hope. Tidak ada istilah itu. Atau setidaknya selama masih ada hari ini,
Selama Tuhan masih memberi kesempatan, masih ada harapan. Jangan Yunus berkata, percuma saya kasih Injil kepada mereka, percuma saya berusaha, percuma saya pergi. Tidak percuma. Mungkin Tuhan sudah melihat di dalam kota Niniwe itu, ada sebagian orang yang bisa diselamatkan. Kamu pergi, kamu beritakan. Mungkin ada yang bisa diselamatkan. Jadi ini suatu ilustrasi. Sebelumnya lagi Tuhan kasih ilustrasi lagi, pakai badai. Jadi sejak Yunus kabur, Tuhan sudah siapkan ilustrasi 1, ilustrasi 2, ilustrasi ketiga. Badai ini pun merupakan suatu ilustrasi untuk Yunus. Pengajarannya apa? Waktu Yunus sudah kena undi, ya kan, mereka tanya, siapa kamu? Dari mana datangmu? Apa yang sudah engkau perbuat? Dia ceritakan kepada mereka. Lalu Yunus akhirnya bilang, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda. Kalau kalian membuang saya, kalian akan selamat. Ini adalah suatu ilustrasi. Menggambarkan seperti Niniwe. Dan kalau Yunus bisa merasa bahwa gara-gara saya, semua orang di kapal ini mati, betapa sayangnya, maka tentu Tuhan juga akan merasa seperti itu terhadap kota Niniwe. Kalau ada di kota Niniwe orang yang bisa diselamatkan, kalau ada di Niniwe orang yang bisa bertobat, kalau ada di Niniwe orang yang masih mencari Tuhan, mencari kebenaran, lalu kemudian itu dimusnahkan bersama-sama dengan orang jahat, betapa sayangnya. Jadi lihat sekarang, Yunus sendiri, kamu merasa bahwa lebih baik kamu saja yang bersalah saja yang dicampakkan ke dalam laut. Supaya katanya apa? Ini, jangan engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Itu penjelasannya. Kalau Yunus bisa merasa seperti itu tentang orang-orang kapal, maka Yunus harus juga bisa memikirkan hal yang sama tentang kota Niniwe. Tuhan, kalau memang ada orang di situ bisa diselamatkan karena pemberitaan saya akan pergi. Itu ilustrasi untuk Yunus. Jadi, dari awal sampai akhir Tuhan sudah mendesain suatu pelajaran buat Tuhan. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan di dalamnya Tuhan kasih ilustrasi-ilustrasi, pengajaran-pengajaran supaya Yunus paham kasihnya Tuhan, supaya Yunus juga ikut bersama-sama dengan Tuhan mengasihi orang-orang Niniwe itu, bahkan semua orang, bahkan musuhnya juga. Dan bahwa Tuhan mampu menyelamatkan orang yang sudah dalam tanda kutip hampir tidak ada harapan lagi. Semua ini adalah pelajaran buat Yunus dan buat kita. Yang ketiga, kita melihat di pasal yang ketiga, bagaimana Yunus lalu kemudian pergi ke kota Niniwe, lalu dia berkhotbah, katanya dia masuk seperjalanan hari jaraknya. Berarti kota itu sangat besar, sangat besar, sehingga orang bisa berjalan sejauh 1 hari dan masih berada di tengah-tengah kota. Yunus masuk, dia jalan 1 hari ke dalam, lalu di tengah-tengah kota itu dia berseru. Dan dia didengarkan, ya. Bahkan rajanya sampai mengumumkan supaya semua orang di kota Niniwe itu tidak boleh ada yang makan, tidak ada yang boleh minum, semua ternaknya tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air, mereka harus berkabung, mereka harus merendahkan diri. Nah, saya tidak tahu berapa banyak orang di kota Niniwe yang bertobat. Saya pikir banyak di antara mereka juga yang hanya melakukan itu karena diperintahkan raja. Kita tidak tahu berapa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada pemberitaan Yunus, dan berapa orang yang bertobat. Kalau kita pakai Sodom dan Gomora sebagai perbandingan, mungkin yang bertobat di Niniwe minimal ada 10. Kalau di Sodom dan Gomora nggak nyampe 10. Mungkin di Niniwe minimal ada 10.
Sehingga Tuhan tidak jadi memusnahkan kota Niniwe itu. Ya kita nggak tahu. Tetapi Yunusnya malah nggak senang. Ya, Yunus tidak senang. Dia malah jengkel dan dia bilang, ya, di pasal 4, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Dia sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau pergi. Kalau saya pergi, nanti Tuhan akan selamatkan mereka. Kalau aku pergi, nanti ada yang bertobat. Kalau aku pergi, nanti mereka nggak jadi dihukum. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kata-katanya Yunus sih benar. Kata-katanya sih penuh dengan, wah ini bagus sekali. Tetapi diucapkan dengan nada yang kesal dengan Tuhan. Ada satu poin yang di sini kita perhatikan, bahwa bisa saja orang melakukan perintah Tuhan tanpa mentaati kehendak Tuhan. Bisa saja orang melakukan perintah Tuhan, tetapi dia tidak mentaati perintah Tuhan. Seperti Yunus. Dia pergi sih pergi. Kan Tuhan yang suruh pergi. Lalu kemudian beritakan kepada orang Niniwe, begini. Dia beritakan, dia katakan. Tapi kelihatannya dari pasal 3, entah mengapa, saya membayangkan bahwa Yunus memberitakannya dengan ogah-ogahan. Ya. Dia memberitakannya pokoknya asal-asalan. Pokoknya kata-kata yang Tuhan suruh saya katakan, itu aja dan saya nggak akan tambahkan lebih daripada itu. Saya tidak akan melayani orang Niniwe lebih daripada yang disuruh kepada saya. Sepertinya demikian. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak. Tujuan Tuhan suruh Yunus pergi ke situ adalah supaya Yunus melayani mereka. Supaya Yunus menyelamatkan mereka. Supaya Yunus mentobatkan mereka dan membelokkan mereka. Yunus pergi. Tetapi dia tidak melayani mereka. Dia juga tidak membelokkan mereka. Dia tidak mentobatkan mereka. Dia hanya pergi dan melakukan yang minimum yang Tuhan kasih tahu dan suruh dia. Itu saja. Sayangnya hari ini banyak juga orang Kristen yang melakukan hal tersebut. Hal yang sederhana saja, misalnya datang ke gereja. Datang ke gereja itu adalah perintah Tuhan. Tetapi ada orang yang datang ke gereja tanpa mentaati kehendak Tuhan. Bisa saja datangnya karena terpaksa. Bisa saja datangnya karena itulah yang diharapkan dari saya. Kalau saya tidak datang ke gereja, nanti saya ditanyain. Nanti saya dibesuk, nanti saya diajak-ajak lagi. Bisa saja dia datang ke sini, tetapi dia tidak sungguh-sungguh menginginkannya. Bisa saja dia duduk di sini, tetapi dia tidak bernyanyi. Tidak mau memuji Tuhan. Bisa saja dia duduk, tetapi tidak memperhatikan firman Tuhan. Bisa saja dia datang ke sini, tetapi sebenarnya dia punya motivasi lain. Mungkin ada wajah yang cantik yang menarik dia. Mungkin ada pria yang tegap yang menarik hatinya. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan dia datang ke sini, tetapi sebenarnya dia bukan sedang melakukan kehendak Tuhan. Ada kehendak yang lain yang sedang dia penuhi, bukan Tuhan. Tadi kita sudah lihat sedikit orang Niniwe sendiri. Orang Niniwe sendiri memang mereka sesuai dengan perintah raja. Mereka berkabung, mereka tidak makan, mereka tidak minum. Tetapi hati mereka, dalam sejarah sekuler, tidak pernah kita dapatkan ada catatan bahwa kota Niniwe semuanya bertobat, lalu kemudian menyembah Yehova. Nggak ada tuh. Jadi kelihatannya kota Niniwe, mungkin sesudah itu, mereka merendahkan diri untuk sementara, diampuni oleh Tuhan, tetapi lama-kelamaan kembali lagi kepada jalannya yang jahat. Kembali lagi kepada Allah-Allah mereka. Padahal tadinya mereka sudah katanya apa? Dan berserulah kepada Allah, berserulah kepada Jehovah, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tadinya mereka sudah melakukan itu. Tetapi tampaknya itu bukan dari dalam hati mereka. Jadi Tuhan kasih perintah kepada manusia. Tuhan bukan cuma mau kita melakukan jasmaninya doang.
Tetapi ada semangat di balik perintah itu. Ada kehendak Tuhan di balik itu. Ada tujuan Tuhan di dalam melakukan perintah-perintahnya. Ada seorang anak pernah disuruh oleh ibunya membantu memasak di dapur. Anak ini tidak suka memasak, jadi dia melakukannya dengan asal-asalan. Disuruh potong bahannya, dipotong buru-buru, miring-miring, tidak sama besar. Disuruh aduk sampai rata, diaduk beberapa kali lalu dia tinggal. Disuruh rapikan meja, dia hanya letakkan piring, garpu, sendok semua dengan sembarangan. Akhirnya ibunya panggil dia dan berkata, "Nak, makanan yang kita masak ini adalah untuk kita makan. Kita yang akan memakannya. Kalau enak, kita yang menikmatinya. Kalau tidak enak, kita juga yang merasakannya." Nah, sebenarnya sama juga dengan kehidupan kita. Bukankah Tuhan memberikan kita perintah? Itu seperti Tuhan sedang meracik suatu resep yang sangat nikmat, sangat indah dengan kehidupan kita. Tuhan hanya kasih kita perintah-perintah untuk kita ikuti dan supaya kita lakukan, tetapi dengan sepenuh hati. Kalau kita melakukannya dengan asal-asalan, iya sih, kita melakukan perintah Tuhan. Bahan-bahannya kita potong, bumbunya kita masukkan. Tetapi kalau kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati, semua tukang masak pun bisa mengapresiasi bahwa nanti masakannya pasti beda. Pasti nggak enak. Kalau yang jago bikin kue, bedanya di tangannya lah, bedanya di ngulennya lah, di nguleknya apa nggak tahu lah saya. Beda, ya, karena tidak dengan cinta kasih, tidak dengan sepenuh hati. Padahal perintah-perintah Tuhan bagi hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita. Perintah-perintah Tuhan itu adalah untuk meluruskan jalan kita supaya kita bahagia, supaya kita sukses, supaya kita berada di dalam rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Jadi Tuhan menuntut dari kita bukan hanya melakukan huruf-huruf dari perintahnya, tetapi supaya kita menyerahkan diri kita kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan, penyerahan diri kita. Tuhan, terserahlah hidup saya kepadamu. Tuhan, Engkau mau aku melakukan apa? Saya akan melakukannya dengan terbaik yang saya bisa. Karena saya tahu ini adalah untuk kebaikan saya. Saya bukan hanya berusaha untuk melakukan apa yang kata-katanya tuliskan, tercatat, tetapi saya mau tahu sebenarnya di balik itu Tuhan ingin saya apa. Prinsipnya ingin saya jalankan. Yunus pada waktu itu, dia belum paham. Dalam proses, dia masih dalam proses. Dia dikasih ilustrasi, diajarkan begini oleh Tuhan, dikasih lihat nih begini efeknya. Tetapi mungkin sesudah itu, akhirnya Yunus paham. Dan saya tidak tahu berapa lama lagi Yunus masih hidup sesudah itu. Tetapi andai kata Yunus masih hidup, dan Tuhan masih pakai dia, maka pasti Yunus akan melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dengan segera, dan tidak berani lalai, dan mencoba untuk melakukan kehendaknya, bukan hanya perintahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena catatan yang akurat telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Karena ada pengajaran yang bahkan Yesus sudah sebutkan dan Tuhan sendiri menganggapnya sebagai suatu peristiwa yang real. Nah, karena itu maka kami pun menarik pelajaran darinya dan kami ingin menjadikan hidup kami lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong supaya kami belajar untuk mengasihi sesama kami, dan supaya kami benar-benar mau melakukan kehendak-Mu, bukan hanya untuk dilihat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.